Sebelum kita melanjutkan, ada kajian, ada buku terbaru kah yang sudah diterbitkan atau sudah diterjemahkan? Kalau terjemahan masih lanjut ya. Masih lanjut ya. Alhamdulillah. Dan buku yang akan diterbitkan insya Allah sebelum Islamic Book Fair, ada Islamic Book Fair 3 sampai 7 Mei. Rencananya insya Allah buku Al-Maktubat. Al-Maktubat dan itu Risalah Press juga di sana. Iya, insya Allah Risalah Press akan hadir di Islamic Book Fair. Dengan buku-buku karya berdiri zaman semua ya. Betul. Dengan 3 bahasa, Arab, Inggris, dan Indonesia insya Allah. Silakan Anda kunjungi dan bisa juga kunjungi websitenya ya, www.risalahpress.com. Dan kita akan lanjutkan kembali setelah tadi kita melihat bagaimana pernikahan Rasulullah SAW dengan Siti Zainab, kemudian jawaban terhadap keraguan-raguan tentang hal itu, dan sekarang kita masuk pada rahasia kemalangan orang sesat dan kebahagiaan orang beriman. Silakan Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wakil dari golongan sesat. Ini rahasia kemalangan orang sesat dan kebahagiaan orang beriman. Ini bagian dari buku Al-Kalimat. Wakil dari golongan sesat ketika tidak mempunyai landasan atas kesesatannya serta tidak memiliki argumen dan alasan yang jelas, ia berkata, apa yang dia katakan? Menurutku kebahagiaan dunia bersenang-senang dengan kenikmatan yang ada, kemajuan dan peradaban serta perkembangan industri hanya bisa terwujud dengan melupakan akhirat, mengingkari Tuhan, mencintai dunia, kebebasan, serta dengan sikap bangga diri. Karena itu aku tidak akan terus menggiring manusia kepada jalan ini. Aku telah dan terus menggiring manusia kepada jalan ini dengan bantuan syaitan. Sebagai jawaban, coba saya bacakan lagi ya. Itu ajaran orang sesat nih. Argumennya. Menurut kebahagiaan dunia bersenang-senang dengan kenikmatan yang ada, kemajuan dan peradaban serta perkembangan industri hanya bisa terwujud dengan melupakan akhirat, mengingkari Tuhan, mencintai dunia, kebebasan, serta dengan sikap bangga diri. Karena itu aku telah dan terus menggiring manusia kepada jalan ini dengan bantuan syaitan. Sebagai jawaban, kami mengatakan atas nama Al-Quran Al-Karim, wahai manusia yang malang, sadarlah, janganlah engkau mendengar seruan orang-orang yang sesat. Jika engkau mendengarkannya, pasti engkau akan mendapatkan kerugian besar yang jika digambarkan akan menyintak ruh, akal dan kalbu. Di hadapan terdapat 2 jalan, yaitu jalan penderitaan yang diperlihatkan oleh penyuruh kesesatan dan jalan kebahagiaan yang diterangkan oleh Al-Quran Al-Karim. Ada 2 jalan ya. Engkau telah melihat begitu banyak perbandingan antara 2 jalan tersebut dalam sejumlah pembahasan dalam Al-Kalimat, terutama dalam buku Nasihat Spiritual, Mengokohkan Akidah, Menggairahkan Ibadah. Sesuai dengan pembahasan ini, sekarang perhatikan dan renungkan salah satu dari 1000 perbandingan tersebut. Memang dalam karyanya Ustaz Said Nursi, buku Al-Kalimat itu banyak sekali perbandingan antara jalan kesesatan dengan jalan keimanan. Keunggulannya jalan kesesatan apa, kelebihannya dan seterusnya. Baik, kita lanjutkan. Ini akan diberikan salah satu contoh ya. Jalan kemusyrikan, kesesatan, kebodohan dan kefasikan bisa menjatuhkan manusia ke dalam derajat yang paling rendah, sekaligus membebani punggungnya yang lemah dengan berbagai beban penderitaan yang tak terbatas dan tak terhingga. Sebab itu, ketika manusia tidak mengenal dan tidak bertawakal kepada Allah, ia tak ubahnya seperti hewan yang fana. Ia senantiasa bersedih dan merasakan kepedihan. Ia terus berada dalam kepapaan dan ketidakberdayaan serta selalu dalam kondisi fakir. Ia menghadapi berbagai musibah yang tak kunjung usai serta merasa sakit lantaran berpisah dengan sesuatu yang dicintai yang terhubung sebelumnya. Ia senantiasa menderita hingga akhirnya meninggalkan sejumlah orang yang ia kasihi yang masih tersisa
dan pergi menuju gelapnya kubur sendirian. Karena tidak ada imannya itu ya, jadi semuanya jadi sulit baginya. Sepanjang hidup ia akan menghadapi sejumlah penderitaan dan impian yang tak terhingga dengan ikhtiar terbatas, kekuatan terbatas, kehidupan singkat, umur pendek, serta akal pikiran buram. Dia terus berupaya untuk mendapatkan keinginan-keinginan dan tujuan-tujuan yang tak terhingga tanpa memetik hasil apapun. Ketika ia tidak mampu memikul beban dirinya, ia berusaha membebani pundak dan bahunya yang lemah dengan sejumlah beban dunia yang demikian berat. Itu dengan begitu ia semakin tersiksa sebelum sampai kepada azab neraka. Orang-orang yang sesat tidak merasakan penderitaan pahit dan siksaan jiwa yang menakutkan tersebut untuk sementara waktu, karena mereka telah mencampakkan diri dalam kubang kelalaian guna menghilangkan kesadaran dan melenyapkan sensitivitas mereka dengan kondisi mabuk. Jadi tidak mau memikirkan apapun ya, gitu. Perihal agama dia tidak mau memikirkan, tidak mau pusing dengan apapun. Pokoknya dia mau kenikmatan dunia ya, sebetulnya kenikmatan dunia, kemajuan dan menikmati kemajuan. Iya begitu ya, bebas ya. Dia mabuk dengan hal itu, tidak memikirkan. Iya itu memang zaman sekarang tuh begitu ya. Namun begitu, salah seorang dari mereka sudah dekat kepada liang kubur, tiba-tiba ia merasakannya. Tapi sudah menjelang kubur, mendekati kubur itu, kematian mungkin sudah mulai merasakan. Jika tidak menjadi hamba yang tulus kepada Allah, ia akan mengira telah berkuasa atas dirinya sendiri. Padahal dengan ikhtiarnya yang parsial dan sangat terbatas serta kemampuannya yang tak seberapa itu, ia, maksudnya manusia, tidak mampu menata diri menghadapi berbagai kondisi dunia yang demikian keras. Ia melihat sejumlah musuh mengelilinginya, mulai dari mikroba yang paling kecil hingga gempa yang membahayakan kehidupannya dalam kondisi yang menyerang kehidupannya. Ia melihat pintu kubur yang menakutkan baginya pada setiap waktu. Ia melihat pintu kubur yang menakutkan baginya pada setiap waktu dalam keadaan ketakutan yang menyedihkan. Jangan-jangan kematian itu segera menghampiri saya. Takut ya. Kalau sudah bicara mati, ya apalagi kalau sudah disebut-sebut ada film 2012 gitu kan. Aduh, pada ketakutan semua ya. Saat menghadap kondisi semacam itu, berbagai kekhawatiran dunia dan keadaan manusia memenatkannya. Pasalnya, ia tidak berpikir bahwa dunia dan manusia berada dalam kendali Zat yang Maha Bijaksana, lagi Maha Mengetahui, Maha Kuasa, lagi Maha Penyayang serta Pemurah. Dan ia menyerahkan mereka kepada kebetulan dan alam. Ia tidak memikirkan itu di bawah kendali atau dikendalikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ia menyerahkan mereka kepada kebetulan dan alam. Segala sesuatu itu terjadi kebetulan atau pengaruh alam gitu ya. Padahal sebagai manusia ia tentu terkait dengan sesama manusia dan dunia. Di samping merasakan kepentingan dirinya, ia juga merasakan kepentingan orang-orang di sekitarnya, seperti gempa, penyakit menular, badai, kekeringan, tingginya harga, serta kebinasaan dan sejenisnya yang menyiksa dia. Semua merupakan musibah dan bencana besar yang suram lagi menyiksa. Karena manusia itu kan makhluk sosial, memiliki hubungan dengan orang-orang yang dia cintai atau orang-orang di sekitarnya gitu. Dengan penderitaan mereka dia juga menderita sebetulnya. Manusia yang berada pada kondisi demikian tidak layak mendapat rasa belas kasihan dan kasih sayang, karena dialah yang justru menyebabkan kondisi yang menakutkan tersebut terjadi. Sebagaimana disebutkan dalam kalimat ke-8 bahwa seseorang tidak merasa puas dengan kenikmatan yang halal, keinginan yang bersih, hiburan yang menyenangkan, serta tamasya yang dibenarkan bersama orang-orang baik di sebuah taman luas disertai jamuan yang mulia. Ia malah mengonsumsi minuman keras yang haram untuk mendapatkan kenikmatan yang tidak dibenarkan. Lalu mabuk sehingga terbayang bahwa dirinya sedang berada di sebuah tempat yang kotor di tengah-tengah binatang buas yang siap menerkam. Karena akibat mabuknya itu, dia melihat segala sesuatu itu buruk ya, akan menerkam dia. Ada binatang buas yang menerkam dia. Ia gamang seolah-olah berada di musim dingin. Ia pun kemudian menggigil dan berteriak. Ia tidak layak untuk mendapatkan rasa kasihan. Pasalnya ia telah menganggap teman-temannya yang baik sebagai binatang yang buas.
Ia menghina dan merendahkan mereka. Ia membayangkan sejumlah makanan yang enak berikut wadahnya yang bersih yang berada di tempat jamuan sebagai batu keras yang kotor, dan ia segera merusaknya. Buku-buku yang bernilai serta pesan-pesan berharga yang terdapat dalam majlis dianggap sebagai tulisan biasa dan hiasan yang tidak bermakna, sehingga ia merobek dan melemparkannya ke bawah dan seterusnya. Orang tersebut dan yang sejenisnya tidak layak dikasihi, tetapi pantas mendapatkan hukuman dan celaan. Ini perumpamannya ya. Begitu pula orang yang ketika dimabuk oleh kekufuran dan kesesatan lantaran pilihannya yang keliru, beranggapan bahwa dunia yang merupakan jamuan Tuhan yang Maha Bijaksana ini sebagai sebuah proses kebetulan dan alamiah semata. Dalam anggapannya, kemunculan berbagai ciptaan yang merupakan manifestasi dari nama-namanya yang mulia serta bagaimana ia berjalan menuju alam gaib seiring dengan perjalanan waktu, setelah tugas dan tujuannya selesai, seolah-olah semuanya dibuang ke dalam lautan ketiadaan dan lembah kehampaan. Lalu lenyap ditelan ombak pantai kefanaan. Karena tidak memiliki iman dengan pandangan kekufuran, dia melihat semuanya buruk begitu ya. Betul. Suara-suara tasbih dan tahmid yang memenuhi alam dan angkasa diangkat sebagai rintihan dan ratapan yang terucap oleh makhluk yang fana dalam sebuah perpisahan abadi. Lembaran berbagai entitas yang merupakan risalah Tuhan yang menakjubkan dianggap bahan oplosan yang tidak bernilai dan tidak mempunyai tujuan. Pintu kubur yang membuka jalan menuju alam kasih sayang yang luas diposisikan sebagai terowongan yang menghantar kepada gelapnya tiadaan. Serta ajal yang merupakan undangan pertemuan dengan para kekasih hakiki, ya, para kekasih, terutama Rasulullah SAW, para nabi, para rasul, ya, para sahabat, para wali Allah gitu ya, kekasih hakiki dianggap sebagai saat perpisahan dengan seluruh kekasih. Orang yang senantiasa berada dalam persepsi dan ilusi semacam itu sesungguhnya telah mencampakkan diri dalam tungku siksa dunia yang sangat pedih. Di dunia aja dia sebetulnya sudah tersiksa dengan kondisi seperti itu. Betul. Di samping itu ia tidak layak disayang dan dikasihi, bahkan pantas mendapatkan siksa pedih karena telah merendahkan entitas dengan menganggapnya sia-sia, menghina nama-namanya yang mulia, nama Allah, serta tidak mempercayai risalah Tuhan dengan menolak kesaksian atas keesaan Tuhan. Ya, tidak layak dikasihi karena pilihan sendiri dia pilih kekufuran kesesatan itu. Betul. Wahai kaum sesat dan bodoh yang malang, apakah perkembangan kalian, peradaban kalian yang paling tinggi, kesempurnaan dan pembangunan kalian mampu menghadapi saat-saat terjadinya penurunan derajat yang menakutkan itu dan keputusasaan yang meluluh lantahkan jiwa manusia? Apakah kemajuan yang dicapai itu bisa membalut luka yang diakibatkan oleh kesesatan dan kekufuran itu? Sebetulnya tidak. Di mana kalian mendapatkan pelipur lara yang dibutuhkan oleh ruh manusia? Apakah ada di antara alam hukum sebab akibat, sekutu, penemuan, ras dan Tuhan batil yang kalian percaya dan kalian sandarkan, serta menisbatkan ciptaan dan berbagai karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada pada mereka itu, semua itu mampu menyelamatkan kalian dari gelapnya kematian yang bagi kalian merupakan ketiadaan abadi? Apakah semua itu mampu membuat kalian melewati kubur, alam barzakh, padang mahsyar dan jembatan sirat dengan aman dan bijak, sekaligus menjadikan kalian layak untuk mendapatkan kebahagiaan abadi? Apakah mampu? Tidak. Karena kalian tidak mampu menutup pintu alam kubur, maka sudah pasti kalian akan melewati jalan ini. Semuanya akan melewati jalan itu, ya. Kematian, kuburan, alam barzakh, padang mahsyar dan seterusnya. Siapa yang melewatinya, ia harus bersandar pada zat bahwa seluruh wilayah yang sangat besar dan jalan yang demikian luas berada di bawah kendali dan perintahnya. Wahai kaum yang sesat dan lalai, potensi cinta dan pengetahuan yang terdapat dalam fitrah kalian serta seluruh sarana bersyukur dan beribadah yang seharusnya dicurahkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ditujukan kepada sifat-sifatnya yang agung berikut nama-namanya yang mulia,
Justru semua itu kalian curahkan untuk kepentingan diri sendiri dan dunia dengan cara yang terlarang. Jadi potensi yang diberikan oleh Allah dikasih kepada manusia untuk apa? Tapi manusia gunakan untuk apa gitu. Akibatnya kalian layak mendapat siksa sesuai dengan prinsip yang berbunyi, buah dari cinta yang menyimpang atau tidak syar'i adalah penderitaan yang pedih tanpa diiringi kasih sayang. Pasalnya kalian telah memberikan kepada diri kalian rasa cinta yang mestinya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Karenanya kalian mendapatkan berbagai bencana yang jumlahnya tak terhingga dari hawa nafsu yang kalian cintai itu. Sebab kalian tidak memberinya kesenangan yang hakiki. Di samping itu kalian tidak mengirahkannya dengan bertawakal kepada Sang Maha Kuasa yang mutlak sebagai kasih yang sebenarnya. Akibatnya kalian selalu berada dalam penderitaan. Kalian juga telah memberikan kepada dunia rasa cinta yang sebenarnya, mengacu kepada nama-nama yang mulia dan sifatnya yang agung. Kalian membagi berbagai tanda ciptaannya dan yang indah di antara sebab-sebab materi. Karena itu kalian merasakan hukuman atas perbuatan kalian, sebab sebagian dari objek-objek yang kalian cintai akan meninggalkan kalian tanpa mengucapkan selamat tinggal. Bahkan ada di antara mereka yang sama sekali tidak pernah mengenal kalian. Kalaupun mengenal, mereka tidak mencintai kalian. Kalaupun mencintai, mereka tidak memberikan manfaat buat kalian. Oleh sebab itu, kalian senantiasa mendapatkan siksaan lantaran pedihnya perpisahan yang tak terhingga dan derita akibat kepergian yang tak pernah akan kembali. Itulah hakikat dan esensi dari kebahagiaan hidup, kesempurnaan manusia, keindahan peradaban, dan kenikmatan kebebasan yang kaum sesat suarakan. Kebodohan dan pemabukan merupakan sebuah hijab dan membuat orang tidak merasa untuk sementara waktu. Ucapkanlah sungguh celaka akal mereka. Inilah kondisi orang-orang sesat ya. Sekarang apa jalan Al-Quran? Apa yang ditawarkan oleh jalan Al-Quran? Adapun jalan nurani Al-Quran bisa mengobati seluruh luka dan derita oleh kaum yang sesat, sekaligus dengan berbagai hakikat keimanan, dan melenyapkan seluruh kegelapan yang sempat terdapat di jalan kesesatan, serta menutup semua pintu kesesatan dan kebinasaan lewat cara sebagai berikut. Jalan nurani Al-Quran itu ia mengobati ketidakberdayaan, kelemahan, dan kepabahan manusia dengan bersandar kepada Zat yang Maha Kuasa dan Maha Penyayang. Ia menyerahkan seluruh beban hidup kepada kekuasaan dan kasih sayang Allah yang luas tanpa memikukannya pada pundak manusia. Ia merasakan ketenangan dan dengan mengendalikan nafsu dan hidupnya. Jalan tersebut memberitahukan bahwa manusia bukan sekedar hewan yang berpikir, melainkan ia adalah benar-benar manusia sejati dan merupakan tamu yang makbul di hadapan Tuhan yang Maha Pengasih. Selain itu, jalan tersebut mampu mengobati luka-luka manusia yang berasal dari fana dan lenyapnya dunia, serta dari kecintaan kepada segala hal yang bersifat sementara, yakni dengan cara kelembutan dan penuh kasih sayang, dengan cara menampakkan dunia sebagai tempat jamuan Tuhan. Seraya menjelaskan bahwa seluruh entitas, semua makhluk yang ada di dunia ini, yang terdapat di dalamnya merupakan cermin dari nama-namanya yang mulia. Dan menjelaskan bahwa semua ciptaan merupakan risalah Tuhan yang terus bermunculan setiap waktu dengan izinnya, dengan izin Allah. Dengan begitu, ia menyelamatkan manusia dari cengkraman gelapnya ilusi dan khayalan. Kemudian ia mengobati luka akibat kematian yang oleh kaum sesat dianggap sebagai perpisahan abadi dengan para kekasih lewat penjelasannya. Kematian merupakan awal mula perjumpaan dengan para kekasih yang telah mendahului menuju alam barzakh dan orang-orang yang sekarang sudah berada di alam baka. Iman memberikan hal ini ya. Ia menegaskan bahwa perpisahan tersebut sebenarnya merupakan awal perjumpaan. Lalu ia melenyapkan rasa takut yang paling dirasakan oleh manusia dengan memberikan keterangan bahwa kubur merupakan pintu menuju alam kasih sayang yang sangat luas, negeri kebahagiaan, taman-taman surga, dan negeri cahaya Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang. Ia menjelaskan bahwa wisata ke alam barzakh yang paling menyakitkan dan merupakan perjalanan yang paling menakutkan bagi kaum yang sesat sebenarnya merupakan perjalanan yang paling menyenangkan dan paling menggembirakan. Sebab kubur bukanlah mulut ular yang menyeramkan, melainkan pintu menuju salah satu taman surga.
Ia berkata kepada orang mukmin, jika ikhtiar dan kehendakmu demikian kecil, serahkanlah urusanmu pada kehendak Tuhan yang menyeluruh. Jika kuasaanmu sangat lemah, bergantunglah pada kekuatan Zat yang Maha Berkuasa mutlak. Jika hidupmu singkat, renungkan kehidupan abadi yang kekal. Ini pelajaran yang diberikan kepada orang muslim ya. Jika umurmu pendek, janganlah khawatir sebab engkau masih memiliki umur yang abadi. Jika pikiranmu redup, masuklah ke dalam cahaya mentari Al-Quran. Lihatlah dengan cahaya iman agar setiap ayat Al-Quran memberimu sinar seperti bintang terang, benderang sebagai ganti dari cahaya pikiranmu yang redup tadi. Jika engkau memiliki angan-angan dan penderitaan tak terhingga, pahala yang tak terbatas dan kasih sayang yang tak terkira sedang menantikanmu. Jika engkau memiliki tujuan dan keinginan yang tak bertepi, jangan risau memikirkannya, karena ia tak terbatas di dunia ini saja, namun tempatnya adalah di alam lain. Sementara Zat yang akan memberikannya Maha Pemurah, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sahabat, ini adalah bagaimana sebetulnya bagi orang-orang sesat sebetulnya tadi ya. Kemudian kita juga lihat bagaimana bagi orang-orang yang beriman ya. Nah, nanti rahasia kemalangan orang sesat dan kebahagiaan orang beriman ini kan baru setengah jalan ya. Kita akan lanjutkan lagi pada pekan yang akan datang agar tuntas bacaan kita. Ini sangat penting bagi kita sebagai satu petunjuk buat kita ya. Ini mohon maaf karena waktu juga yang tidak memungkinkan ya, kita akan tutup perjumpaan kita. Tapi sebelumnya kami ingin sampaikan kepada Anda, jangan lupa Anda bisa kunjungi Risalah Nur Press ya, di Jalan Kertamukti Terusan nomor 5 Tangerang Selatan. Bagi Anda yang ingin mengetahui lebih banyak mengenai karya-karya Badiuzzamana Said Nursi yang sudah diterjemahkan, atau Anda bisa kunjungi juga risalahpress.com ya, risalahpress.com. Dan teleponnya, ada nomor teleponnya saya 0851 0074 9255. Baiklah, terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan kita bisa lanjutkan pekan yang akan datang. Saya Hasbi, terima kasih sudah hadir di Ras FM Jakarta, semoga bermanfaat. Sama-sama. Baik. Kemudian Ustaz Ma'ruf, terima kasih. Sukses selalu buat teman-teman di risalahpress.com ya. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dan sahabat, kita akan tutup perjumpaan pagi kita Salam Pagi Ras FM Jakarta hari ini. Saya Rival, selamat pagi dan selamat berkarya ila lika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.